dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, sahabat viewer, mari kita memuji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bersolawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Sahabat dimanapun berada yang selalu setia ya mengikuti channel ini, dan kami pun akan terus berkarya ya menyampaikan apa yang mungkin sekiranya bisa manfaat. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, maka share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya atas atensi dan mau nge-share. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan, keberkahan di dunia wal akhirat semuanya. Baik, melanjutkan tentang nasihat dari imam besar, Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Mubasyirah ya, yang mana kemarin kita sampaikan udah 10 nasihat. Ini yang ke-11 ya dari 40 nasihat. Yang 11 ya, jangan, beliau menasihatkan kepada kita, jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Ya, kita tidak boleh membenci musibah yang datang kepada kita, namun harus bersabar ya, karena kita tidak tahu apa hikmah di balik musibah tersebut. Bahkan mungkin sebaliknya, apabila kita menyukai sesuatu ya, justru itu Allah membencinya ya, dan itu awal dari kehancuran kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Yang ke-12, sesungguhnya seorang hamba senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ia masih memiliki penasehat dari dalam hatinya, dan bermuhasabah menjadi salah satu agenda yang paling ia tekuni. Jadi nasihat yang paling baik adalah hati kita. Hati itu tidak pernah berbohong, sahabat. Lalu juga nasihat itu adalah masa lalu kita ya, yang telah kita kerjakan. Kita bermuhasabah dari apa-apa yang telah kita kerjakan, kita tekuni, kita sebagai aktivitas kita, mungkin keseharian kita muhasabah diri. Mungkin banyak salahnya, banyak khilafnya, lalu kita perbaiki. Yang ke-13, dunia itu hanya 3 hari saja. Yang pertama, hari kemarin sudah pergi dengan segala isinya tanpa bisa diulang kembali ya. Hari esok, yang kedua hari esok, yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya lantaran ajal menjemputmu. Lalu yang ketiga, hari ini, itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Yang ke-14, tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar dan bangun. Yang ke-15, di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Lalu yang ke-16, seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Yang ke-17, seorang mukmin itu melakukan ketaatan namun dia khawatir adapun orang fajir melakukan kemaksiatan dan dia merasa aman. Kita langsung aja secara letterlek ya sahabat ya, biar sampai semua ini ya. Kita sampaikan mungkin hanya 25 saja dulu. Barang siapa mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya dia telah memuji dirinya, dan hal itu adalah salah satu tanda riya. Perbaiki yang 19, perbaiki yang tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Yang ke-20,
Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, demikian juga orang lain melihatnya kecil. Yang ke-21, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Rabb-Nya, direnungi malam hari, diamalkan siang hari. Yang ke-22, pilihlah lelaki yang baik agamanya, jika marah tidak menghina, dan jika cinta akan memuliakan. Yang ke-23, sesungguhnya jika Allah langsung menghukum semua makhluk yang berdosa dengan memutus rezekinya, niscaya semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Yang ke-24, siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Yang ke-25, engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya, padahal dunia adalah hukuman bagi Nabiullah Adam alaihissalam. Sekian dulu sahabat ya, kita sudah sampaikan 25 nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Semoga bermanfaat. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil ya. Mungkin terkadang kita melakukan kesalahan namun kita tidak mengetahui itu sebuah kesalahan. Namun apabila kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama itu, maka kita akan lebih peka, kita akan lebih jeli bahwasanya ternyata yang diperbuat kita ini suatu kesalahan, sehingga kita bisa memperbaikinya. Karena para ulama, para alim telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, lewat apa? Lewat pelajaran yang dipelajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, lewat lisan, lewat hadis baginda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, lalu turun kepada tabi'ut tabi'in, lalu kepada para ulama ya, banyak ulama-ulama ya, Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Basri, atau juga Fudail bin Iyad dan lain-lain yang mereka dibimbing ya kehidupannya oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, dan prakteknya memang ada ya. Dan zaman itu juga memang mendukung ya untuk mempraktekkan semuanya. Kita zaman akhir ya, di zaman dimana era digital, era segala informasi masuk ya, lalu beratnya kehidupan semakin berat ya, tantangan kehidupan, ekonomi semakin terpuruk ya, moralitas manusia semakin jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman memang yang berat ya. Maka marilah kita kembali kepada para nasihat-nasihat para ulama. Kita pelajari, kita teliti, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia hamba-hamba Allah yang dibimbing oleh Allah, yang selalu menerima nasihat-nasihat dari para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan ya, itu untuk kebaikan kita, karena mereka adalah ibarat lilin yang menerangi, ibarat cahaya yang menerangi hati-hati yang gelap gulita ya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Estafet dipegang oleh mereka, estafet perjuangan para nabi, para rasul dipegang oleh ulama-ulama ya, yang soleh, yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut para ulama yang soleh dan lurus, yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu dulu sahabat yang diberkahi Allah, yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah untuk melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.